Putri, dengan polemik pro kontra yang tentunya setiap ada rapat terkait penetapan UMP ini juga selalu terjadi begitu ya untuk pro dan juga kontra dari penetapan UMP. Sebetulnya kalau kita melihat begitu dengan tuntutan dari para buruh yang meminta kenaikan di angka 15%, Anda melihat kondisi yang ada saat ini dikaitkan juga dengan perhitungan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi kita, apakah memang make sense angka 15% tersebut menurut Kemnaker? Silakan, Bu Putri. Kalau Kemnaker tidak akan bicara mengenai angka persentase ya, karena dalam PP 51 2023 sudah jelas dicantumkan formula penyesuaian upah minimum. Kemudian yang kedua sudah sangat jelas dalam PP ini disampaikan bahwa indeks tertentu menjadi wewenang Dewan-Dewan Pengupahan Provinsi untuk memutuskan, sehingga kalau sudah diputuskan berapa indeksnya maka dimasukkan ke dalam formula penyesuaian upah minimum, maka dibahas dan ditetapkan berapa angka penyesuaiannya. Jadi sekali lagi angka persentase penyesuaian upah minimum itu dirumuskan dan dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Kalau menyikapi permintaan buruh ya sebenarnya setiap tahun kan selalu saja ada dinamika seperti itu. Itu sudah sangat alamiah. Kalau buruh pekerja, termasuk saya juga pekerja, Mas Bram juga pekerja, inginnya kan maunya tinggi gitu ya. Upah gaji itu maunya tinggi. Pengusaha juga mempunyai keinginan lain yaitu jangan terlalu tinggi lah gitu, cost production-nya rendah gitu kan. Jadi dua kepentingan yang berbeda ini kita pertemukan dalam suatu formula yang menurut hemat kami adalah win-win solution, yaitu formula sebagaimana ada di PP 51 tahun 2023. Nanti masalah terwujud apa enggaknya kita bahas kita lihat hasil kerja dari para dewan-dewan pengupahan provinsi. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Jadi berdasarkan dengan PP 51 begitu ya terkait perhitungan ataupun formula terkait perhitungan dari penetapan UMP. Saya akan ke Pak Nurjaman. Pak Nurjaman, dengan adanya PP 51 begitu ya tentunya apakah dengan rumusan atau formula yang ada di dalamnya juga sesuai dengan harapan dari para pelaku usaha dalam penetapan UMP khususnya di DKI Jakarta? Silakan Pak Nurjaman. Pak Nurjaman? Terima kasih Mas Bram, selamat siang Bu Dirjen. Sebelum melanjutkan bahwa mesti ada koreksi dulu tadi bahwa saya tidak pernah menyampaikan apakah 3,5%. Itu prediksi dari awal paling di atas kemampuan itu tidak mungkin sampai segitu. Jadi tidak benar bahwa saya sudah menyampaikan 3,5 karena belum mulai pembicaraan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Itu sekarang koreksi saja bahwa PP 36 sudah dikoreksi, sudah ada perubahan melalui PP 51-nya. Oleh karena itu, ini PP yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya, baik oleh teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, dan kami sebagai perwakilan dari para pengusaha menunggu PP ini lahir. Setelah PP ini lahir, mari kita sama-sama menyikapi atas PP tersebut yang bernama PP 51 ini. Juga saya yakin tidak bisa memenuhi harapan semua pihak, termasuk kami juga, bahwa idealnya dengan PP 36 sebelum perubahan itu udah ideal untuk para pengusaha. Tetapi ada beberapa hal yang dimungkinkan ada kurang kesepahaman dari berbagai hal. Kembalikan ke Bu Putri. Bu Putri, pertanyaan untuk Anda, apabila dikaitkan dengan yang mana titik equilibrium ini tentunya banyak sekali pro dan juga kontra terkait formula penetapan UMP khususnya di DKI Jakarta dan juga sejumlah wilayah di Indonesia lainnya. Apabila kita mencermati juga catatan dari Kemnaker terkait produktivitas terhadap buruh kita di mata para pelaku usaha yang juga tercatat dalam catatan di Kemnaker, apakah memang secara produktivitas buruh-buruh kita juga mengalami peningkatan di sana sehingga layak untuk mendapatkan kenaikan UMP yang sesuai? Bu Putri, silakan. Ini ada yang perlu dikoreksi dari pertanyaan Mas Bram. Jadi kalau upah minimum itu kebijakannya dibuat untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah, ya. Nah, kita regardless produktivitas, namanya juga pekerja yang baru bekerja, masa kerja 1 tahun ke bawah. Jadi kebijakan upah minimum itu tidak melihat produktivitas si pekerja sebenarnya. Karena kebijakan upah minimum adalah kebijakan social safety net, jaring pengaman sosial
bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah, supaya mereka dapat tetap survive hidup, supaya mereka tidak dibayar upah murah. Tapi kalau bicara produktivitas, maka kita masuk pada kebijakan pengupahan yang lain yang namanya kebijakan upah berbasis produktivitas dengan instrumennya yaitu struktur skala upah atau biasa disingkat SUSU. Itu adalah kebijakan upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Disitulah kita bicara mengenai produktivitas pekerja. Artinya, bagi pekerja atau buruh yang produktivitasnya bagus, maka harusnya dihargai gaji upahnya lebih baik daripada pekerja buruh yang produktivitasnya kurang atau tidak bagus. Nah, sebenarnya kita dorong untuk penguatan penerapan kebijakan upah yang di atas 1 tahun masa kerja ini, Mas, yaitu upah yang berbasis produktivitas. Karena itulah sebenarnya yang lebih real dan lebih kontributif terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing perusahaan, dan akhirnya nanti ke daya saing negara. Demikian, Mas. Oke, baik. Saya akan juga kaitkan terkait produktivitas ini ke pelaku usaha yaitu Pak Nurjaman. Pak Nurjaman, masalah produktivitas dari para buruh kita, apakah memang untuk penetapan UMP ini Anda juga sebagai pengusaha begitu mengarahkan juga melihat sektor-sektor mana saja kiranya yang mana memang produktivitasnya cukup baik sehingga berkontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang mana disinilah akan ada penyesuaian terhadap kenaikan angka UMP bagi para buruh di sektor tersebut. Silakan Pak Nurjaman. Begini Mas, saya koreksi ke belakang juga karena tadi saya kurang bagus, bahwa penetapan upah minimum DKI Jakarta baru akan kita lakukan nanti siang ya di DKI Jakarta. Saya setuju dengan sebagaimana disampaikan tadi oleh Bu Dirjen bahwa penetapan upah minimum itu adalah diperuntukkan untuk yang mempunyai masa kerja di bawah 1 tahun. Adapun untuk 1 tahun ke atas yang sudah mempunyai masa kerja dan mempunyai kualifikasi bagus, itu akan dilakukan melalui suatu skala upah yang skala upah tersebut akan dibikin atau akan dibuat oleh perusahaan, karena masing-masing perusahaan di berbagai perusahaan itu akan berbeda masing-masingnya. Berbeda karakter, berbeda kemampuan dan sebagainya. Itu satu hal. Yang kedua, saya akan koreksi bahwa kami tidak baru akan menentukan berapa besar upah minimum DKI Jakarta ini pada sidang siang nanti. Lalu berkaitan dengan produktivitas, bahwa upah minimum itu tidak mungkin berkaitan produktivitas, karena produktivitas itu akan dilakukan masa kerja yang sudah punya masa kerja. Kenapa? Karena karyawan yang baru masuk itu kan belum ketahuan apakah dia mempunyai berkualitas atau berkualifikasi bagus, mempunyai kompetensi, karena akan dilihat kompetensi dan kualitas itu pada saat yang bersangkutan sudah bekerja. Nah, oleh karena itu bahwa benar upah minimum itu diberikan sebagai jaring pengaman untuk teman-teman atau pekerja yang di bawah 1 tahun atau yang saat ini masih membawa lamaran kerja datang ke perusahaan untuk bekerja, itu upahnya. Ya, berkaitan perusahaan tadi, maka untuk yang masa kerja di atas 1 tahun, kita akan lakukan melalui struktur skala upah yang di situ mempunyai variabel-variabel seperti kemampuan perusahaan dan produktivitas. Itu untuk takaran-takaran atau indikator-indikator untuk mengukur bagaimana kita menghitung atau membuat skala upah di tingkat perusahaan. Tentunya produktivitas itu tidak akan sama antara sektor yang satu dengan sektor yang lain, antara perusahaan satu dan perusahaan yang lainnya. Itu gitu nih Mas. Oke, Pak.